Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcella Alvindarsoyo, NIM 213111099 dari kelas PAI 1C, akan menjelaskan secara singkat tentang materi analisis kritis Amirul Hajj dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Konsep pemimpin berasal dari kata asing, leader, dan kepemimpinan, dari leadership. Pemimpin artinya adalah seorang yang mempunyai kemampuan dalam penyelenggaraan suatu kegiatan organisasi agar kegiatan tersebut dapat terselenggara dengan efisien. Haji menurut bahasa ialah menuju ke suatu tempat berulang kali atau menuju kepada sesuatu yang dibebaskan. Sedangkan menurut istilah berarti beribadah kepada Allah dengan melaksanakan manasik haji, yaitu perbuatan tertentu yang dilakukan pada waktu dan tempat tertentu dengan cara yang tertentu pula. Yang pertama, pengertian Amirul Hajj, yaitu dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017, Pasal 1 tentang Amirul Hajj, bahwa yang dimaksud dengan Amirul Hajj adalah Menteri Agama Republik Indonesia. Amirul Hajj atau pemimpin misi haji terdiri dari ketua, yakni Menteri Agama atau menteri lain yang ditunjuk Presiden, Naib Amirul Hajj dari MUI, Sekretaris Amirul Hajj dari Kementerian Agama, anggota berasal dari A. Satu orang dari kementerian atau lembaga pemerintah setingkat eselon 1. B. Satu orang tokoh masyarakat Islam yang memiliki keahlian khusus terkait kehajian. C. Wakil dari organisasi masyarakat Islam sebanyak-banyaknya 5 orang. Yang kedua, tugas dan wewenang Amirul Hajj diantaranya A. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi. B. Melakukan pertemuan dengan instansi terkait di Arab Saudi. C. Melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan operasional ibadah haji di Arab Saudi. D. Melakukan peninjauan fasilitas layanan jemaah haji di Arab Saudi. E. Memberikan arahan dan masukan kepada seluruh petugas haji Indonesia di Arab Saudi. F. Memberikan bimbingan dan konsultasi kepada jemaah haji. G. Memimpin rapat-rapat koordinasi di Arab Saudi. H. Memimpin pelaksanaan khutbah wukuf. I. Memberikan tugas kepada wakil, sekretaris, anggota, dan staf sekretariat. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi kegiatan operasional penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi. Yang ketiga adalah tanggung jawab Amirul Hajj. Ada 10, yaitu yang pertama, mengorganisasikan manusia dalam perjalanan dan istirahat mereka, sehingga jemaah tidak mengalami musibah di perjalanan atau menjadi objek kejahatan. Yang kedua, mengatur grup-grup perjalanan mereka serta tempat tinggal mereka dengan menunjuk kepala-kepala regu bagi masing-masing kelompok jemaah. Yang ketiga, agar bersikap lembut kepada para jemaah dalam perjalanan mereka, sehingga jemaah yang lemah tidak membuatnya gusar, dan orang yang tersesat dalam perjalanan dapat diselamatkan. Yang keempat, menempuh jalan yang paling jelas dan paling baik, dan menghindari jalan yang buruk dan berbahaya. Kelima, agar menyuplai air bagi mereka jika mereka kehabisan air dan bahan makanan kendaraan jemaah saat bahan itu telah menipis. Keenam, menjaga keamanan mereka jika mereka beristirahat dan mengawal mereka dalam perjalanan. Yang ketujuh, menjaga
menjaga mereka dari orang yang menghalangi perjalanan mereka dan membelanya. Yang kedelapan, menjadi pendamai antar pihak yang bertengkar dan menjadi penengah antara pihak yang bertikai. Kesembilan, meluruskan orang yang menyimpang dan memberikan pelajaran bagi orang yang berkhianat. Dan yang terakhir atau yang ke-10, menjaga keluasan waktu sehingga tidak menyebabkan ada jemaah yang tertinggal dan tidak tergesa-gesa. Jika ada waktu luas, hendaknya ia membawa jemaah itu ke Mekah agar dapat berangkat bersama penduduk Mekah ke tempat wukuf. Sedangkan jika waktunya sempit, ia membawa jemaah langsung ke Arafah karena takut tertinggal waktu wukuf, sehingga membuat ibadah haji mereka menjadi batal. Karena waktu wukuf di Arafah ialah dari tergelincirnya matahari pada hari Arafah hingga terbitnya fajar pada hari kedua, yaitu hari kurban. Abu Hanifah berpendapat ia dapat bertahlul dengan amal ibadah umrah. Abu Yusuf berpendapat ihramnya dengan waktu yang terlewatkan itu menjadi ibadah umrah. Jika para jemaah haji telah sampai ke Mekah dan ada jemaah yang tidak ingin kembali ke negeri asal mereka, maka kekuasaan pejabat itu atas orang tersebut telah lenyap. Sedangkan jika jemaah itu masih akan kembali ke negeri asal mereka, maka ia terus mempunyai wewenang atas mereka dan mereka harus tunduk kepada kebijakannya. Sebagai tambahan, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Amirul Hajj, isinya yaitu Pasal 4, 1. Direktur Jenderal mengusulkan personalia wakil, sekretaris, anggota, dan staf sekretariat kepada Menteri. 2. Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berdasarkan pada pertimbangan keterwakilan, proporsionalitas, dan kompetensi. 3. Menteri menetapkan Amirul Hajj, wakil, sekretaris, anggota, dan staf sekretariat dengan keputusan Menteri. Pasal 5. Kuota Amirul Hajj, wakil, sekretaris, anggota, dan staf sekretariat berasal dari kuota petugas haji Indonesia. Pasal 6. Hak Amirul Hajj, wakil, sekretaris, anggota, dan staf sekretariat: A. Memperoleh biaya perjalanan dinas, uang harian, dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan B. Mendapatkan asuransi. Pasal 7. 1. Selama melaksanakan tugas di Arab Saudi, Amirul Hajj, wakil, sekretaris, anggota, dan staf sekretariat menggunakan fasilitas yang disediakan kantor urusan haji Indonesia di Arab Saudi. Yang kedua, dalam hal fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak tersedia, Amirul Hajj, wakil, sekretaris, anggota, dan staf sekretariat dapat menggunakan fasilitas di luar yang disediakan oleh kantor urusan haji Indonesia di Arab Saudi. 3. Penggunaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan. Pasal 8. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan. Kesimpulannya, jika berbicara tentang Amirul Hajj akan lebih membicarakan tentang memotivasi jemaah dan meluaskan wawasan pengetahuan mereka terkait filosofi haji. Juga berbicara tentang ciri kemakburan haji, baik kemakburan sosial dan lainnya. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2, Amirul Hajj dibantu oleh wakil, sekretaris, anggota, dan staf sekretariat. Tugas dan wewenang utamanya adalah melakukan koordinasi antar institusi, memberikan konsultasi kepada jamaah haji, serta melakukan kontrol terhadap petugas haji Indonesia agar bekerja secara baik dan benar.
Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.